Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu kakak ucapkan buat adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu lewat YouTube kita. Adik-adik semuanya apa kabar? Kakak harap semua adik-adik dalam keadaan sehat semuanya tanpa kekurangan suatu apapun. Adik-adik, wah senang sekali nih hari ini kakak sudah dengar kabar bahwa adik-adik semuanya sudah pada mendaftar ya untuk ikut kegiatan Natal. Ada yang ikut liturgi, ada yang ikut paduan suara. Wah, kakak senang banget ya adik-adik melihat adik-adik semuanya penuh semangat untuk menyambut Natal kita tahun ini. Ya, walaupun Natal kita tahun ini masih dalam kegiatan online, tapi kakak yakin sekali adik-adik semuanya tidak ada yang kekurangan kebahagiaan, tidak ada yang kekurangan sukacita dalam menyambut Natal ini. Bukan begitu? Iya adik-adik, yang daftar liturginya banyak, yang daftar paduan suaranya juga banyak. Nah adik-adik, karena kakak senang sekali nih adik-adik karena kita udah mau menyambut Natal, kebetulan liturgi kita tahun ini berbahasa Batak. Adik-adik semuanya tahu kan bahasa Batak? Kakak yakin banget ya adik-adik pasti semuanya tahu nih bahasa Batak walaupun sedikit-sedikit. Jangan lupa tanya mama papa sama opung di rumah ya adik-adik kalau misalnya adik-adik tidak tahu cara pelafalannya. Tapi kakak sih yakin banget nih adik-adik sekolah minggu kakak semuanya pasti bisa menghafalkan ayat Alkitab dengan baik. Ayat liturginya semuanya pasti bisa mengucapkannya dengan lancar. Iya kan? Kakak sih yakin banget nih. Kalau begitu adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini kita nyanyikan pakai bahasa Batak ya, karena kakak yakin adik-adik semuanya tahu pakai bahasa Indonesianya. Judul lagu ini adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu itu hari ini dalam bahasa Batak. Adik-adik tahu nggak bahasa Bataknya? Tahu kan pasti, yang nggak tahu nanti kita belajar nyanyi sama-sama ya. Tapi kalau mau adik-adik menyanyikan dengan penuh sukacita nih. Ya, seperti kita penuh sukacita menyambut Natal kita yang sebentar lagi akan datang. Kalau begitu adik-adik semuanya, kakak mau adik-adik sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Adik-adik semua pasti sudah pada rapi kan? Udah pada sarapan dan udah pada mandi kan? Ya, kakak harap semuanya udah pada siap karena kita harus menyiapkan hati kita semuanya untuk mengikuti ibadah ini. Kalau begitu adik-adik, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu ini sebelum kita memulai doa kita. Semuanya nyanyi sama-sama sama kakak ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Sekali lagi ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Nah, berarti sekarang waktunya kita untuk berdoa adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik semuanya ambil sikap yang baik untuk berdoa. Karena kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan penyertaan-Mu. Kami bisa tiba di hari ini Tuhan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan berkenan bersama kami, duduk di sebelah kami Tuhan selama kami mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang melancarkan ibadah kami semuanya, memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman kepada kami ya Tuhan. Kiranya nanti firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu bisa kami terapkan di kehidupan kami dengan baik. Besertalah atas kami Tuhan, mulai dari kami memulai ibadah kami sampai nanti kami menyelesaikannya. Dengan perantaraan anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tuh tadi nyanyi lagu yang di awal? Semuanya pasti pada bisa kan menghafalkan kata-katanya? Bisa lah, anak-anak sekolah minggu kakak yakin semuanya jago-jago. Iya kan?
Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang jago nih adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang jago semuanya, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang turut terhadap perintah Tuhan. Di Alkitab nih adik-adik, ada tokoh Alkitab, 2 orang, sepasang suami istri yang berbohong kepada Tuhan. Dia bohong ke Tuhan melalui rasul-rasul. Tapi adik-adik, Tuhan kan bisa tahu ya kalau kita bohong. Rasul-rasulnya mungkin nggak tahu nih kalau 2 tokoh ini berbohong, tapi Tuhan tahu. Nah, saat Tuhan tahu mereka bohong, Tuhan apa? Marah kan adik-adik? Kalau begitu adik-adik, sebagai anak sekolah minggu kita nggak boleh bohong ya. Karena apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat. Ingat ya adik-adik, mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu nggak boleh bohong. Karena kita tidak boleh bohong, kakak mau ajak adik-adik nyanyikan lagu Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Tahu semua lagunya kan? Iya, karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengikuti perintahnya dengan salah satunya tidak boleh berbohong. Kalau begitu adik-adik, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu ini sama-sama. Diresapi lagunya ya, kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah adik-adik, karena tadi kita baru selesai menyanyikan lagunya, katanya anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi karena adik-adik adalah anak Tuhan yang paling Tuhan sayangi, maka adik-adik sudah seharusnya untuk tidak berbohong terhadap hal sekecil apapun itu, oke? Janji? Nah kalau begitu kakak yakin banget ya adik-adik semuanya udah pada siap banget kan untuk mendengarkan kisah tentang 2 tokoh yang kakak ceritakan tadi? Kalau begitu adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Junita. Maka kakak mau adik-adik semuanya mengambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, disediakan bukunya, disiapkan alat tulisnya. Terutama adalah menyiapkan dirinya dan menyiapkan hatinya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Jadi adik-adik semuanya ambil sikap yang baik, karena kita mau menyanyikan sebuah lagu untuk menuju ke firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pagi ini kami boleh mengikuti ibadah YouTube dalam kondisi sehat. Kami rindu mendengar firman Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Biarlah firman-Mu hari ini dapat disampaikan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh adik-adik. Berkati juga supaya adik-adik dapat fokus mendengarkan firman-Mu hari ini. Amin. Firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka saat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, dari firman ini, kira-kira apa sih yang diceritakan? Ya, firman ini bercerita tentang sepasang suami istri yang namanya Ananias dan Safira. Kira-kira apa kesalahan mereka ya adik-adik sampai Tuhan marah kepada mereka? Ya, oke, sekarang kakak coba ulang sedikit cerita di Alkitab tadi ya. Jadi adik-adik, zaman itu orang Kristen hidup dengan saling berbagi. Hebat ya adik-adik. Jadi buat adik-adik yang gak paham, kakak terangin nih. Misalnya Mario, dia punya tanah, Mario bisa pinjamkan ke Miranda untuk menggunakan tanahnya. Digunakan untuk apa adik-adik? Nah, tanahnya itu bisa digunakan untuk bercocok tanam atau bertani atau juga beternak adik-adik. Nah, kemudian hasil yang diperoleh dari usaha Miranda untuk bertani misalnya padi atau bertani misalnya buah-buahan atau misalnya beternak susu sapi, telur ayam, itu hasilnya bisa dibagi bersama dengan Mario. Jadi Miranda dan Mario semuanya sama-sama mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Atau adik-adik contoh lainnya, misalnya Mario mau jual tanahnya, minta tolong Miranda yang jualin tanah tersebut. Kemudian Miranda berhasil nih adik-adik jual tanahnya ke orang lain. Kemudian hasil dari penjualan tanah itu dibagi ke Mario dan juga Miranda. Keduanya sama-sama dapat hasil dari penjualan itu ya adik-adik. Itulah yang dimaksud dengan hidup berbagi. Nah, tetapi di Alkitab dikatakan adik-adik bahwa Ananias sudah tidak jujur. Tidak jujur mengenai apa? Mengenai jumlah uang hasil penjualannya. Nah, adik-adik kira-kira kebayang dengan yang diceritakan di Alkitab ini tentang apa? Nah, kakak coba sedikit menjelaskan ke adik-adik ya. Jadi, ada sebidang tanah. Tanah ini dijual dengan harga 100. Nah, harga 100 ini seharusnya dibagi-bagi kan ke orang-orang. Tapi disinilah datang Ananias. Dia katakan ke orang-orang lain,
harga tanahnya 50 adik-adik. 50 itu berarti kan setengahnya dari 100 ya adik-adik. Nah, jadi dia katakan ke orang-orang bahwa harga tanahnya itu adalah 50. 50-nya lagi kemana adik-adik? Disimpan oleh Ananias. Nah, jadi 50 yang dikatakan Ananias ini kemudian yang dibagi-bagi kepada orang-orang. Nah, hasilnya yang diperoleh oleh orang-orang itu per satu orang, karena ini ceritanya dibagi ke 4 orang lainnya, berarti satu orang itu hanya dapat 10 adik-adik. Sementara kalau misalnya adik-adik lihat Ananias masih menyimpan 50 adik-adik tadi, karena dia bohong kan, jumlahnya dia bilang 50, padahal jumlahnya 100. 50-nya disimpan lagi oleh Ananias. Jadi Ananias dapat berapa adik-adik? Ayo berapa? 60, sementara orang-orang lainnya dapatnya hanya 10. Sementara kalau misalkan Ananias jujur, harga tanahnya 100. Kalau dibagi sama rata, harusnya dapat 20. Semua orang sama rata dapat 20. Apakah itu perbuatan yang baik ya adik-adik yang dilakukan Ananias ini? Enggak ya, perbuatan Ananias enggak baik. Kenapa? Karena Ananias sudah berbohong, dan yang parah lagi, kebohongannya itu diketahui oleh istrinya, Safira. Tapi bukannya Safira membujuk Ananias untuk tidak berbohong, tetapi akhirnya Safira membantu Ananias menutupi kebohongannya. Apakah Tuhan pernah mengajarkan adik-adik untuk berbohong? Enggak ya. Artinya kalau kita berbohong, kita sudah nggak sungguh-sungguh mengikuti ajaran Tuhan. Dan itu bukan ciri-ciri anak Tuhan yang baik. Oke, kakak mau tes nih adik-adik. Adik-adik semuanya sudah pintar-pintar. Tapi boleh dong kakak cek lagi, apakah adik-adik sudah paham yang dimaksud dalam firman ini. Oke, suatu hari adik-adik pulang dari sekolah. Waktu di sekolah adik-adik dibagiin hasil ujian. Nilainya jelek adik-adik. F, amit-amit ya adik-adik. Nah, F itu artinya failed atau gagal. Nah, adik-adik bingung. Waktu mama tiba-tiba ketok kamar adik-adik dan tanya, gimana hasil ujiannya? Nah, kira-kira respon seperti apakah yang akan adik-adik berikan kepada mama? Maaf ma, nilainya kurang memuaskan. Atau justru adik-adik akan bilang, hasilnya belum keluar ma. Iya, pinter semua. Kita minta maaf dan kita katakan bahwa memang hasilnya sudah keluar dan kurang memuaskan. Dan adik-adik harus berjanji untuk belajar lebih giat lagi. Oke? Selanjutnya, di sekolah ada teman adik-adik yang ternyata dia tiap makan siang gak bawa bekal. Dan dia gak punya uang jajan untuk beli makanan di kantin adik-adik. Nah, adik-adik sedih dan adik-adik mau menolong temannya. Tapi ternyata adik-adik juga gak punya uang. Adik-adik mau minta tolong sama mama. Tapi adik-adik bingung gimana ya ceritanya bilang ke mama bahwa uangnya bukan mau dipakai oleh adik-adik untuk jajan lagi, tapi memang untuk menolong teman adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik akan bilang ke mama minta uang untuk beli alat tulis, karena mama pasti akan kasih nih adik-adik, karena adik-adik perlu uangnya untuk alat tulis. Nah, atau adik-adik akan cerita ke mama, minta tolong ke mama untuk ditambahin bekal makanannya, dan adik-adik di sekolah bisa bagi ke teman yang gak punya bekal itu. Kira-kira mana yang akan adik-adik lakukan ya? Wah, kakak bangga banget. Adik-adik mau terbuka, mau minta tolong mama,
untuk menambahkan bekal adik-adik sehingga adik-adik bisa berbagi ke temannya. Jadi adik-adik, walaupun niat kita baik, kita tetap harus menolong orang lain dengan kebaikan juga. Artinya tidak berbohong ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada lagi. Adik-adik lagi ujian. Adik-adik lancar nih ngerjain ujiannya. Tapi adik-adik lihat sebelah tamannya adik-adik nih, ada yang kesulitan mengerjakannya. Dan dia panggil adik-adik, minta bantuan adik-adik untuk membagikan jawaban adik-adik ke dia. Nah, kira-kira adik-adik mau bantu temannya enggak ya? Adik-adik mau menawarkan bantuan untuk belajar bersama aja? Atau adik-adik justru akan membagikan jawaban adik-adik? Iya, kakak bangga lagi sama adik-adik. Kita tawarin aja ya bantuan untuk belajar bersama untuk persiapan ujian berikutnya. Oke, kakaknya adik-adik tiba-tiba bilang ke adik-adik, "Dik, kakak mau jalan ke warung sebentar. Kalau nanti ditanya mama, bilangnya belajar di kamar ya." Adik mau tolongin kakak kan? Nanti kakak bawain es krim deh. Tiba-tiba mama datang dan mama tanya, "Kakak di mana, Dik?" Terus adik-adik jawab apa kira-kira? Kakak sedang belajar atau kakak pamit ke warung sebentar? Jawab jujur ya, kakak pamit ke warung sebentar. Oke. Kemudian di sekolah, guru sedang mengajar di kelas, adik-adik tiba-tiba merasa sakit perut. Tapi adik-adik bingung gimana bilangnya ya ke bu guru. Bu guru lagi ngajar. Kalau adik-adik potong dan bilang adik-adik sakit perut, nanti diketawain nggak ya sama teman-teman di kelas? Adik-adik bingung, tapi adik-adik juga kesakitan. Sampai akhirnya ibu guru bertanya, "Ada masalah apa?" Kemudian adik-adik akan memberikan jawaban seperti apa? Mengatakan adik-adik sedang sakit perut? Atau adik-adik menutupi dan berkata bahwa adik-adik baik-baik saja? Iya, katakan aja bahwa adik-adik sedang sakit perut. Siapa tahu kan ibu guru lebih paham dan lebih bisa menolong adik-adik. Mungkin bisa dicarikan obat yang menyembuhkan adik-adik. Sebab kalau adik-adik tidak jujur, adik-adik tutup-tutupin, nanti adik-adik semakin parah sakitnya, malah bahaya ya adik-adik. Nah, itu hanya contoh-contoh yang bisa kakak berikan untuk adik-adik. Selebihnya, kakak yakin adik-adik lebih paham bagaimana harus bersikap jujur. Jadi hari ini kita belajar apa? Kita belajar untuk gak jadi seperti Pinocchio. Kenapa? Karena anak Tuhan tidak berbohong. Mengapa demikian adik-adik? Karena yang pertama, Tuhan tidak suka anak yang berbohong. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong ya adik-adik. Bahkan dalam 10 perintah Tuhan, salah satunya berbunyi apa? Jangan bersaksi dusta, atau dalam bahasa sehari-hari maksudnya adalah jangan berbohong. Dan yang ketiga, bohong itu dosa ya adik-adik. Oke, setelah kita tahu ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh berbohong, adik-adik masih mau berbohong? Atau sekarang mau belajar untuk selalu berkata jujur? Pinter! Kita mau selalu berkata jujur ya adik-adik. Dalam kondisi apapun, kita mau jujur, tidak lagi berbohong ataupun menutup-nutupi sesuatu. Nah, sekarang saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 27. Bunyinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dihafalkan ya adik-adik. Sekarang kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk selalu berkata jujur.
Kami mohon maaf apabila selama ini kami dengan tidak sadar melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Kami mau belajar untuk selalu mengingat firman-Mu yang disampaikan hari ini, dan kami mau melatih diri kami untuk selalu berkata jujur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kami mengingat terus firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, jadi kisah yang diceritakan tentang dua orang tokoh Alkitab yang berbohong itu adalah kisah tentang Ananias dan Safira yang membohongi Tuhan tentang penjualan tanahnya. Nah adik-adik, dari cerita itu kita bisa tahu kan kalau ternyata Tuhan itu sungguh sangat tidak menyukai orang-orang yang berbohong. Apalagi seorang anak sekolah minggu yang berbohong. Tuhan tidak suka adik-adik, mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Karena adik-adik, saat kita sudah memberikan sebuah janji terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan, maka sudah seharusnya kita menepatinya. Karena Tuhan pun, saat Tuhan memberikan janji kepada kita, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Kalau begitu adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kakak mau mengajak adik-adik mendengarkan sebuah lagu. Kita nyanyi sama-sama. Lagunya berjudul Janji Yang Manis. Karena Tuhan selalu memberikan janji-janji terhadap kita dan tidak pernah mengingkarinya. Tuhan tidak pernah bohong. Jadi dari itu kita bisa belajar bahwa jika Tuhan saja tidak pernah berbohong terhadap janji-janjinya yang Dia ucapkan untuk kita, maka kita sebagai anak sekolah minggu juga tidak boleh berbohong terhadap sesama maupun Tuhan Yesus. Kalau begitu kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Adik-adik tahu kan semua lagunya? Ayo kita nyanyi sama-sama kalau begitu. Janji yang manis kan tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah kamu. Nah adik-adik, Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi dengan begitu ibadah sekolah minggu kita telah selesai adik-adik. Adik-adik ingat ya bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak boleh berbohong. Oke? Janji ya. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai hari ini. Nanti akan dikirimkan ayat hafalan dan kreativitas ke grup WhatsApp orang tua. Kakak mau adik-adik menghafalkannya dengan baik dan juga mengerjakan kreativitasnya dengan baik. Dan juga jangan lupa untuk adik-adik yang mengambil kegiatan liturgi, jangan lupa menghafalkan ayat liturginya. Dan untuk adik-adik yang paduan suara, jangan lupa berlatih untuk bisa memberikan suara yang terbaik untuk ibadah Natal kita. Oke? Oke adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak mau adik-adik semuanya merapikan buku-bukunya, merapikan Alkitabnya, merapikan alat tulisnya, karena kita mau berdoa. Semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang kami mengikuti ibadah tadi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat firman-Mu yang kami bisa dengarkan hari ini, kami sebagai anak sekolah minggu berjanji Tuhan untuk tidak menjadi anak sekolah minggu yang suka berbohong seperti Ananias dan Safira. Karena kami sebagai anak sekolah minggu tidak mau mendukakan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami Tuhan, tuntunlah langkah kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang dapat membanggakan-Mu dan juga menyukakan hati-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kepada keluarga kami yang jauh daripada kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka semua, agar suatu saat nanti kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat makan ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas hidup mereka, kiranya Tuhan berikan perpanjangan tangan-Mu Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka, agar kami bisa sama-sama menyantap makanan hidangan yang lezat Tuhan, semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik, berkenanlah atas kami Tuhan, agar apa yang kami dengar hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami.
Tuhan Yesus yang baik, doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Shalom.